액션 let's go 저 건물을 찾으러 Suruh dia yang di belakang suruh dia. Digunakan untuk genset listrik dan digunakan untuk masak keluarga kita TPA kurang lebih KPT itu manfaatnya dan dapat komunikasi. Peran saya di TPA Mangga sebagai pengurus TPA ya. Yang pertama sebagai pelaku untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengurusan gas metan ke masyarakat dan pendistribusian gas metan di masyarakat. Bagaimana tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan emisi dan limbah dari proses pembakaran sampah di pembangkit listrik tenaga uap? Untuk proses pembakaran itu kan tidak ada. Artinya bahwa genset yang digunakan di TPA Mangga digunakan sebagai bahan baku ya, bahan bakarnya genset yaitu untuk TPA. Kalau untuk TPA Mangga tidak ada pembakaran. Artinya mohon maaf nanti jangan salah persepsi bahwa TPA Mangga tidak ada polusi ya, polusi bakar ya, artinya bakar itu dilarang. Yang kedua, manfaatnya gas metan itu sebagai dampak lingkungan. Itu dampak lingkungan itu dalam arti bahwa di TPA Mangga tidak boleh itu dampak-dampak sebagai dampak bau ya, bau infeksian ya, harus dijaga. Terus dampak ekonomi sosial dan manfaat sampah ya. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengelola emisi dan limbah dari pembakaran sampah di pembangkit listrik tenaga uap? Ini untuk saya agak ini ya, ini digunakan manfaatnya ya, manfaatnya bukan tenaga listrik ya, digunakan untuk genset ya, bukan tenaga listrik. Jadi di PLTT ya, PLN ya, ini kita artinya dimanfaatkan untuk gas metan, dimanfaatkan untuk genset dan pendistribusian ke masyarakat dengan arti bahwa untuk mengurangi emisi udara ya, pencemaran lingkungan ya di TPA Mangga. Nih yang kedua, dan sampah masyarakat Kota Balikpapan yang dikelola oleh DLH itu dalam pelaksanaan teknik itu di TPA Mangga ya. Jadi proses manfaatnya artinya sampah menjadi menggunakan energi, sampah itu energi ya, berarti digunakan untuk genset, untuk kegiatan yang lain-lain. Bagaimana prosedur atau tindakan pemeliharaan rutin pada mesin dan peralatan di pembangkit listrik tenaga uap ini? Pemeliharaan memang untuk genset ya, untuk genset di TPA Mangga ya, itu bukan di mohon maaf, itu bukan di PLTT ya. Itu di TPA Mangga itu memang perawatan agak rutin karena bahan baku dari gas metan ya. Metan itu bisa manfaatnya digunakan untuk genset untuk mengangkut sekitar TPA Mangga itu arealnya, itu dengan tenaga listrik ya. Memang kita lakukan untuk pemeliharaan memang kita aktif kontinu ya, karena tenaga gas metannya tenaga uap gas yang lunak ya. Kalau misalnya dari bensin apa kencang ya, tenaga lunak dimanfaatkan aja. Ini pemanfaatnya ya, dan itu
supaya tidak Gelapnya? timbul dampak-dampak lingkungan. Hitamnya dari Karena sini. apa? Oh, Ini mengikat sinar. Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan hasil maksimal energi di pembangkit listrik tenaga uap yang berada di area tempat pembuangan akhir. Manfaatnya yang pertama itu dampak-dampaknya kalau musim hujan ya, itu memang agak sulit. Kalau di musim kemarau itu akan mengurangi kenapa? Karena bahan-bahan baku yang ada untuk mencapai gas metan atau fermentasi gas metan bahan bakunya ada sebagai berikut. Itu bahan bakunya adalah itu sampah organik. Terus ada panas, terus ada suhu, ada oksigen, ada air. Ya. Kalau itu tidak ada, berarti kita akan kalkulasi gas metan. Tidak tertuai ya, benar nggak? Sampah organik kalau ada itu tidak tertuai ya, sudah difermentasi. Nah kegiatan-kegiatan itu dari lapisan-lapisan tertentu. Nah, lapisan pertama itu ditutup dengan tinggi 5 meter, terus naik lagi. Nah, itu. Artinya kegiatan-kegiatan. Tadi Adi sudah KTP belum? Sudah, lihat toh situasi dan kondisinya. Itu begitu. Itu gas itu lewat dari saluran pipa. Ada pipa yang tadi, yang tinggi itu jumlahnya kurang lebih 1 zona itu 38 titik pipa. Nah pipanya itu terkonek. Nah pipa yang rebah itu horizontal, yang berdiri itu vertikal. Diproses, jadi fermentasi dari pertama dari 3 sampai 6 bulan akan terjadinya gas. Pertama prosesnya ya. Tapi kalau hari ini tumpuk, semakin hari semakin habis, itu sampah kita akan habis. Insya Allah kita nggak akan habis karena tiap zona itu kurang lebih maksimal itu tahun gasnya akan habis. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila yang saya sampaikan tadi kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.